Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Hari ini kita belajar komputer akuntansi untuk perusahaan jasa. Waktu kelas 1 kemarin kalian pasti sudah belajar perusahaan jasa uh, pencatatan secara manual ya. Nah, sekarang kita di kelas 2 kita nanti akan praktek bagaimana mencatat bukti-bukti transaksi secara komputerisasi gitu ya. Nah, untuk belajar komputer akuntansi ini ada beberapa yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah alat bahan, dan di sini biasanya harus ada laptop atau komputer ya. Kemudian ada softwarenya yaitu Miyop Accounting. Nah, seperti ini softwarenya. Kemudian nanti ada bukti-bukti transaksi yang mau kita input. Nah, ketika kita belajar komputerisasi, eh, kalian adalah seolah-olah adalah eh, bagian keuangannya perusahaan jasa tersebut. Jadi ketika kita belajar komputer ini, kalian adalah karyawan diminta untuk menginput bukti-bukti transaksi dari transaksi perusahaan jasa tersebut. Gitu ya. Nah, mungkin waktu kelas 1 kemarin kalian sudah paham apa itu perusahaan jasa ya. Bapak hanya mengingatkan lagi, perusahaan jasa itu merupakan perusahaan yang kegiatan usahanya memberikan pelayanan. Gitu ya. Ada beberapa contoh, misalnya jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa transportasi, gitu ya. Kalau secara realnya, misalnya, contohnya misalnya jasa guru, kemudian jasa salon, atau jasa ya, mesin jahit, ya, menjahit, gitu ya, jasa dokter. Nah, itulah jasa pelayanan yang diberikan kepada konsumen atau customer gitu ya. Customer tidak merasakan secara langsung, dia hanya bisa merasakan manfaatnya ya. Jadi tidak ada wujud bendanya, tapi customer bisa hanya merasakan manfaat, merasakan kenyamanan dan manfaat dari jasa tersebut gitu ya. Nah, inilah perusahaan jasa. Nah, hari ini kita mulai belajar komputer akuntansi ya. Dan di sini Bapak ada langkah-langkah kalau kita mau belajar komputer akuntansi pakai accounting untuk perusahaan jasa. Yang pertama adalah mengaktifkan program MIOP. Nah, di sini sebelumnya adalah kita biasanya menginstal program MIOP. Nah, kalian biasanya bisa download di internet, kemudian kalian bisa mengaktifkannya ya di komputer masing-masing. Kemudian yang kedua, membuat file data bisnis perusahaan. Dan nanti ada bukti transaksi. Nah, ini data perusahaannya dulu ya. Yang ketiga, menyiapkan daftar akun, perkiraan saldo awal neraca. Itu daftar akunnya ada enggak gitu ya. Kemudian mengatur pajaknya kalau ada ya. Mengatur lingkat penjualan, pembelian ya. Mengatur daftar pelanggan dan pemasok, memasukkan saldo piutang usaha dan utang usaha, membuat kartu aktif tetap perlengkapan dan saldonya, membuat item jasa dan mengatur harga jasanya. Masukkan data transaksi. Nah, di sini nanti sudah transaksi, ini dilengkapi bukti transaksi yang mau kita input. Ada pembelian perlengkapan, peralatan, bayar hutang, penjualan jasa tunai, penerimaan perusahaan hutang, penerimaan uang tunai bukan hasil penjualan jasa, penyesuaian, dan lain-lainnya. Nanti transaksi akan kita input. Yang terakhir adalah menampilkan laporan keuangan ya. Ini laporan keuangan laba rugi neraca, dan berikutnya nanti kalian harus bisa backup file tersebut. Nah, inilah tahapannya kalau kita mau belajar praktek komputer akuntansi dengan pakai MIOP Accounting. Nah, nanti kalau ada tambahan-tambahan kita tambahkan ketika kita prakteknya ya. Nah, anak-anak sekalian, untuk berikutnya, nah kita misalnya yang pertama ini, mengartikan program MIOP Accounting. Nah, ini Bapak kalian download, kemudian kalian aktifkan. Nah, kita buka. Nah, ini kalau kita sudah install, nanti akan muncul seperti ini ya. Ini MIOP Accounting versi 18 gitu ya. Apa pakai yang lama aja ya.
kalian klik aja. Nah, sini muncul. Nah, disinilah muncul ada open, upgrade, exit. Nah, ini yang sering kita pakai. Open adalah ketika kita mau buka file yang sudah kita kerjakan. Misalnya hari ini kita kerjakan, ya, kerjakan, dan besok mau buka lagi file yang hari ini kita kerjakan tadi ya. Atau kemarin lah, misalnya kemarin kita sudah ngerjakan, nah hari ini kita mau buka, gitu ya. Nah, berarti kita klik open. Kalau misalnya kita baru memulai, jadi kita klik create. Jadi hari ini kita kan baru belajar ini ya, mau buat perusahaan baru. Nah, kita klik create. Nah, kemudian ini kita ini ada exit keluar nanti ya. Kita klik create misalnya. Nah, seperti ini. Introduction. Nah, ini introduction ya. Pengantar. Welcome to the accounting new company file assistant. Nah, ini kalian bisa terjemahkan kalau bisa ya. Nah, kalau mau cepat ya udah langsung aja klik next ya. Nah, kemudian nama-nama perusahaan. Nah, inilah yang harus kita isi. Ada serial number. Ini nomor serial number dari produk MIAP ini. Biasanya kalau lisensinya itu kita beli, ada nomor serinya kita isikan di sini. Jadi otomatis itu, nah karena kita belajar, maka kita biarkan ya, kita kosong gitu ya. Nah, kemudian ada nama perusahaan. Nah, misalnya nama perusahaan sini, nah ini harus kita tutup dulu nih. Kita coba misalnya, saya coba cancel aja. Oke, kita keluar dulu. Nah, ini ambil contoh. Bapak ada suatu soal gini ya. Ini soalnya, ini nama perusahaannya CV Merah Baru, kemudian nama belinya Alvira, alamat Jalan Said RT 32 Gang 6 Blok K Samarinda misalnya. Nomor telepon 08 1254658331. Nah, ini nomor bapak ini ya. Nah, kalian bisa, nah ini nama perusahaannya. Kemudian periodenya sekalian aja nih ya. Dan berjalannya tahun 2020. Bulan akhir periodenya Desember. Nah, periodenya 12 periode akuntansinya Januari sampai 31 Desember. Nah, ingat-ingat ini ya. Jadi untuk last month-nya nanti Desember, konversinya nanti Januari karena di sini ini sudah ditutup semua akunnya ya. Jadi hanya akun neraca aja yang muncul di sini sehingga di sini bulannya Januari ya. Oke, kita kembali ke program aplikasinya. Kalian klik ini ya, accounting. Karena ini baru kita mulai, baru kita klik new. Nah, kita next aja. Kita lewati serial number-nya, kalian klik aja ini company name-nya tadi adalah CV Merah Baru. Nah, karena kalian ini belajar, coba nanti kasih nama masing-masing ya. Misalnya di sini Budi, kelas berapa? Misalnya kelas 11 AKL ya. AKL berapa gitu ya. Supaya ada nama kalian masing-masing nanti muncul sendiri di sini ya. Jadi sekali lagi CV-nya tadi, CV Merah Baru, kemudian kasih nama kalian ya, misalnya Andi, Budi, ya, siapa yang praktek di sini ya. Kemudian kelasnya berapa? Misalnya AKL 1 atau AKL 2 atau AKL 3 gitu ya. Nah, kemudian APN ini nomor pajak sebenarnya ya. Nah, kalau tidak ada, kita lewati aja. Nah, Jalan M. Said Gang 6 RT 32 Lok Bahu misalnya ya. Ini nomor alat Bapak ini ya. Nomor teleponnya misalnya 08 12 54 65 8331. Nah, kalau ada nomor fax-nya ya kalian isi nomor fax-nya. Kalau ada nomor email-nya kalian isi nomor email-nya ya, kalau ada ya. Nah, kalau tidak ada kosongnya aja. Jadi nama perusahaan, alamat, nomor telepon gitu ya.
Nah, nanti kemudian di next. Kalau sudah di next. Nah, baru ini adalah current financial year atau tahun berjalannya tahun berapa. Nah, karena soalnya tadi tahun 2020 ya kalian arahkan 2020 ya. Kemudian last month-nya tadi bulan terakhir Desember, konversinya Januari. Nah, mengarahkan aja. Untuk periodenya 12 ya, tadi ya, 12. Nah, ini lihatnya dari mana? Lihatnya dari soal ya. Cocokkan dengan soal. Nah, baru kemudian next. Nah, konfirmasi informasi perusahaannya ya. Bukan konfirmasi perusahaannya ini ya. Baru kemudian next lagi. Nah, ini di sini ada 3 pilihan yaitu build your accounting list. Ya, daftar akun kita mau membuat daftar akun berdasarkan apa ya. Ada pilih opsi yang yang kamu butuhkan ya. Yang pertama ini I would like to start with one of the list profit map accounting. Saya lebih suka memulai dengan daftar yang tersedia di map accounting. Jadi kalau di map accounting kita pilih misalnya ya, misalnya kita pilih ini akan muncul seperti ini. Nah, ini sudah ada. Akun-akunnya sudah ada ya. Ya. Nah, ini service ini ya. Accounting. Nah, tapi kita tidak pilih yang ini. Baik kita back aja dulu ya. Nah, yang kedua, I would like to import. Nah, ini bagi perusahaan yang sering dia akan lebih cenderung pakai impor karena sudah berkali-kali daftar akunnya kita sudah ada, bisa kita ketik di Excel, bisa kita impor ke sini gitu ya. Nah, pakai ini misalnya impor ini ya. Kalau kita pilih yang impor, I would like to import account ya. Yang ketiga, I would like to build my one accounting list, one beginner's accounting, me of accounting. Saya lebih suka membuat sendiri daftar akun ketika mulai di Mia Accounting. Nah, bagian anak juga bisa pilih yang ini. Nah, kita praktek yang ini aja ya. Would like to ini ya. Kita membuat sendiri aja ya dari awal. Ya. Nah, kita next. Kita pilih yang ketiga ini ya. Jadi ya, ketika kita ada pilihan seperti ini, kita pilih yang ketiga. Next. Nah, baru kemudian create your company file. Nah, ini sudah yang kita bikin, perusahaan kita sudah selesai. Nah, apa kita mau change, rubah, letakkan di mana ya kita bisa aja. Misalnya saya change ini ya. Change, saya rubah, file ini saya taruh di, misalnya di, di dokumen aja ya. Dokumen, nah, CV merah baru Budi misalnya. Nah, KL misalnya ya. Nah, ini. Misalnya saya tambah aja tahunnya 2001. Nah, sudah ini ya. CV merah baru putih 2001. Baru kita save. Nah, berubah sekarang. Di dokumen CV merah. Kalian harus memahami ini nyimpan di mana. Kalau enggak, kalian akan bingung mencarinya filenya di mana ya. Nah, setelah kalian ceng kemudian kalian rubah ini filenya, langsung kita next. Oke, selesai. Nah, di sini ada congratulations. Selamat. Thank you for becoming to me of accounting, me of customer. Nah, kalian jadi customernya dari program MIAP ini ya. Nah, di sini ada dua pilihan, yaitu bisa lihat checklist, bisa comment center. Ya. Kalau kalian klik comment center akan seperti ini. Nah, ini tampilannya. Inilah tampilan MIAP accounting yang akan pelajari nanti ya. Fungsi-fungsinya ini apa ya? Punya account, banking, sales ya. Dan billing, purchase, payroll, inventory, card file. Ini harus kalian pahami ya. Kemudian yang ada di sini juga dipahami supaya nanti mudahkan untuk belajarnya ya. Oke, anak-anak sekalian, demikian tadi
belajar awal kita, yaitu untuk belajar tahapan yang pertama ya. Tahapan pertama dan kedua yaitu mengaktifkan program YOK sama membuat file data bisnis perusahaan jasa ya. Jadi sudah kita kerjakan dua tahap ini ya. Nah, ini sudah selesai. Nah, demikian anak-anak sekalian. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.